Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iman Selanpe dengan NIM 24650045. Di sini saya akan remedial UAS mata kuliah Big Data. Baik, untuk soal nomor 1, saya akan menjelaskan tentang peran pembagian partisi dalam pemrosesan data menggunakan Spark. Jadi begini, ketika sebuah dataset berukuran besar akan diproses oleh Spark. Dataset tersebut terlebih dahulu dipecah menjadi beberapa bagian yang disebut partisi. Alasan utamanya adalah karena Spark dirancang untuk melakukan pemrosesan secara terdistribusi dan paralel. Artinya, alih-alih satu unit besar diproses secara berurutan oleh satu komputer saja. Data yang sudah terbagi dalam beberapa partisi ini bisa dikerjakan secara bersamaan oleh banyak teks atau ekstore di seluruh node dalam duster. Dengan begitu, waktu pemrosesan bisa dipercepat secara signifikan sebanding dengan jumlah komputer yang tersedia. Nah, yang menjadi catatan penting di sini adalah pembagian partisi ini idealnya harus seimbang. Jika pembagian data antar partisi tidak seimbang, kondisi ini bisa disebut dengan data skewed. Maka akan di sebagian partisi yang berisi jauh lebih banyak data dibandingkan partisi lainnya. Akibatnya, teks yang menangani partisi besar tersebut akan membutuhkan waktu pemrosesan yang lebih lama. Sementara teks-teks lain yang partisinya lebih kecil sudah selesai lebih dulu dan menunggu karena sifat pemrosesan terdistribusi itu bergantung pada teks yang paling lambat. Satu partisi yang tidak seimbang saja sudah cukup memperlambat keseluruhan job. Jadi kesimpulannya pembagian partisi yang baik itu bukan hanya soal membagi data menjadi beberapa bagian, tapi juga harus memastikan pembagian itu merata agar seluruh request atau clause bisa dimanfaatkan secara efisien. Baik, soal nomor 2 meminta saya menganalisis perbedaan beban pemrosesan dari 3 operasi Spark, yaitu filter, map, dan group by, serta menentukan operasi mana yang paling berpotensi membutuhkan perpindahan data antar partisi yang besar. Untuk menjawab ini, saya perlu membedakan dua jenis transformasi di Spark, yaitu NOR transformatif dan WD transformation. Filter di map termaksud NOR artinya setiap partisi bisa diproses secara mandiri tanpa perlu berkomunikasi atau bertukar data dengan partisi lainnya. Karena itu, beban pemrosesan filter dan map relatif ringan dan cepat. Berbeda dengan group by yang termasuk wide transformation. Operasi ini mengharuskan semua data dengan key yang sama dikumpulkan menjadi satu. Padahal data tersebut awalnya bisa saja tersebar di partisi atau bahkan node yang berbeda-beda. Untuk mengumpulkan data tersebut, Spark harus melakukan proses pembacaan ke disk sebagai menyimpan sementara. Proses full inilah yang membuat beban group by jauh lebih berat dibandingkan filter dan map. Jadi kesimpulannya, operasi yang paling berpotensi membutuhkan perpindahan data antar partisi yaitu group by karena sifatnya yang wide transformation dan bergantung pada proses file. Baik. Soal nomor 3 membahas tentang penggunaan cache atau persist ketika sebuah dataset dipakai berulang kali. Dalam beberapa proses analis pada satu job Spark yang sama
Untuk memahami ini, kita perlu tahu bahwa Spark menerapkan konsep Laz evaluation dan di mana transformasi data seperti filter, map, atau join sebenarnya tidak langsung dieksekusi begitu ditulis, melainkan hanya dicatat sebagai rencana atau dinaik. Proses eksekusi yang sesungguhnya baru terjadi ketika ada action, misalnya action atau cloud. Nah, masalahnya kalau di dataset yang sama dipakai di beberapa proses analisis tanpa dash, maka setiap kali ada action baru, Spark akan menjalankan ulang seluruh lineal tersebut dari awal, mulai dari membaca sumber data sampai transformasi terakhir. Ini tentu boros waktu dan reskor. Disinilah cache atau Priest berperan dengan menyimpan hasil intermediate dan memori atau disk setelah dihitung pertama kali. Proses analisis berikutnya tinggal membaca hasil yang sudah tersimpan itu tanpa perlu menghitung ulang dari nol. Kalau data selalu dihitung ulang dari awal, dampaknya adalah waktu eksekusi total menjadi lebih lama, terjadi pemborosan 1/0, dan kompetisi yang sebenarnya tidak perlu, dan cross-close jadi tidak efisien karena mengerjakan hal yang berulang-ulang. Untuk soal nomor 4, kasusnya adalah sebuah job Spark memiliki 10 teks. 9 diantaranya selesai dengan cepat, tapi satu teks membutuhkan waktu jauh lebih lama. Menurut saya, penyebabnya yang paling mungkin adalah data shake. Sama seperti yang dijelaskan di soal sebelumnya, artinya partisi yang ditangani oleh teks yang lambat itu berisi jumlah data yang jauh lebih banyak dibandingkan partisi-partisi lainnya. Bisa terjadi misalnya karena ada key tertentu seperti operasi yang join atau group by yang frekuensinya sangat tinggi, sehingga saat data dikumpulkan lewat proses file atau hasilnya menumpuk pada satu partisi saja. Selain itu, faktor data kemungkinan lain adalah adanya cross contention, yaitu ektor yang menjalankan teks tersebut mengalami keterbatasan CPU atau memori, atau mengalami gangguan jaringan dibandingkan ektor lain. Tapi secara umum dalam pemrosesan data terdistribusi, proses prinsip ini yang berlaku adalah walaupun hanya 1 dari 10 teks yang bermasalah, itu sudah cukup untuk memperlambat keseluruhan job, karena job baru dianggap selesai kalau semuanya teks-teksnya sudah selesai. Baik, soal nomor 5 berpindah ke materi COP. Kasusnya sebuah organisasi yang memiliki sistem dengan jumlah pengguna yang bisa meningkatkan secara tiba-tiba, sehingga kebutuhan komputasinya juga naik turun drastis. Menurut saya, infrastruktur cloud sangat cocok untuk kondisi seperti ini karena memiliki karakteristik yang disebut elastis. Artinya, rekurs komputasi seperti server atau storage bisa secara otomatis bertambah atau slap up saat beban meningkat dan berkurang kembali, atau slack down saat beban sudah normal. Yang membuat ini menguntungkan adalah model pembayarannya yang umum, pay-shop, di mana organisasi yang membayar sesuai cross yang benar-benar mereka pakai pada saat itu. Bandingkan dengan pendekatan menyediakan cross tetap saja awal. Ada 2 resiko di sini. Kalau kapasitasnya dirancang untuk mengantisipasi beban puncak, maka di waktu normal cross itu akan banyak menganggur dan jadi pemborosan biaya. Sebaliknya,
Kalau kapasitasnya dirancang untuk kondisi normal saja, saat terjadi lonjakan pengguna sistem berisiko down karena tidak sanggup menangani beban. Jadi keuntungan utama cloud dibandingkan cross tetap ada efisiensi, biaya sekaligus keadaan sistem tanpa organisasi perlu melakukan investasi awal yang besar untuk membeli hardware. Baik, soal nomor 6 mengenai 3 kebutuhan berbeda dari sebuah perusahaan, dan saya meminta menganalisis tingkat kontrol serta tanggung jawab yang sesuai untuk masing-masing. Jadi begini, kasus ini sebenarnya menggambarkan 3 model layanan cloud yang berbeda. Tim pertama ingin mengelola server dan sistem operasi sendiri. Itu cocok dengan model LaaS atau infrastruktur as service. Di model ini, tim punya kontrol penuh atas virtual match, stroke, dan jaringan. Konsekuensinya, mereka yang bertanggung jawab penuh atas konfigurasi dan memelihara sistem operasi. Tim kedua yang ingin fokus mengembangkan aplikasi tanpa mengelola infrastruktur dasar. Itu cocok dengan model PaaS atau platform as service. Di sini provider cloud yang mengelola sistem operasi runtime dan mendinfresh sehingga tim bisa fokus sepenuhnya menulis kode aplikasi, sedangkan tim ketiga hanya ingin memakai aplikasi yang sudah siap dipakai. Ini cocok dengan model SaaS atau software as service, di mana seluruh teks termasuk aplikasinya sudah dikelola sepenuhnya oleh provider dan pengguna tinggal memakainya lewat browser atau aplikasi. Kalau saya rangkum, semakin ke arah SaaS, tingkat kontrol yang dimiliki tim itu semakin berkurang, tapi langsung jawab pengolahan yang diambil alih oleh provider justru semakin besar. Baik. Nomor ke-7 itu terakhir untuk pembagian soal mudah. Soal nomor 7 membahas tentang pentingnya mengelompokkan resource dan platform cloud. Kasusnya, organisasi punya banyak aplikasi dan proyek yang berjalan satu platform cloud, tapi karena tidak dikelompokkan dengan jelas, mereka jadi kesulitan memantau penggunanya. Menurut saya, mengelompokkan resource yang penting karena beberapa alasan. Pertama, dari sisi biaya. Dengan resource dikelompokkan misalnya berdasarkan proyek atau departemen, organisasi jadi bisa tahu dengan jelas biaya mana yang dihasilkan oleh proyek yang mana, istilahnya closed-tion. Kedua, dari sisi keamanan, pengelompokan yang jelas memudahkan penerapan hak akses, jadi hanya pihak yang berwenang saja yang bisa mengelola cross pada kelompok tertentu. Ketiga, ini juga memudahkan proses audit dan tracking pengguna cross beraplikasi. Nah, kalau cross tidak diatur dengan baik, dampaknya bisa cukup serius. Biaya jadi sulit ditelusuri asal-usulnya. Resiko keamanan meningkat karena akses tidak terkontrol dengan baik. Resiko yang sebenarnya sudah tidak terpakai oleh orphan jadi sulit terdeteksi, dan proses audit mampu jadi lebih rumit untuk dilakukan. Baik, masuk ke soal 8. Soal 8 menggabungkan dua konsep, yaitu saya membahas sebelumnya, yaitu class atau partisi dan pembagian partisi dalam konteks pengolahan data log harian yang dipakai berulang untuk beberapa tahap analisis. Menurut saya, keduanya yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Cache atau Persit
berperan mencegah Spark menghitung ulang data log dari awal setiap kali data dilakukan atau dipakai pada tahap analisis berikutnya. Jadi begitu, data sudah diproses sekali, hasilnya disimpan dan bisa langsung dipakai lagi tanpa perlu membaca dan mengelola ulang dari sumbernya. Sementara itu, pembagian partisi yang seimbang artinya jumlah dan ukuran partisi disesuaikan dengan kapasitas cluster, memastikan setiap teks mendapatkan beban kerja yang merata sehingga diproses secara paralel dengan optimal. Kalau partisinya tidak seimbang, manfaat dan trust pun jadi berkurang karena tetap akan ada teks yang menjadi blocked akibat data skei walaupun datanya sudah di-cache. Jadi kombinasi yang ideal adalah partisi yang merata ditambah cache atau partisi yang tetap sasaran. Dengan begitu setiap tahap analisis berikutnya bisa berjalan cepat karena tidak perlu membaca ulang dan memproses ulang data atau log dari awal. Baik, soal nomor 9 meminta saya itu membandingkan 3 platform cloud besar yaitu AWS, Google Cloud, dan Azure. Dari pengolahan crowd dan kecenderungan penggunanya di organisasi berbeda menurut pemahaman saya. Ketiganya punya karakter yang cukup berbeda. AWS punya ekosistem layanan yang paling luas dan matang dengan opsi yang sangat granular sehingga fleksibel untuk hampir semua kebutuhan, tapi struktur pengolahan aksesnya lewat IAM dan organisasi itu bisa terasa cukup kompleks, terutama bagi tim yang baru mulai. Baik, Google Cloud punya struktur berbaris project yang relatif lebih sederhana dan unggul, terutama untuk kebutuhan big data dan analitik seperti BigQuery, sehingga sering dipilih oleh organisasi yang berbasis data, sedangkan Azure punya keunggulan dari sisi integrasi yang sangat kuat dan ekosistem. Microsoft seperti Activist Doctorfit dan Office 365 dan struktur crowd grupnya menyatu dengan manajemen identitas spread. Jadi biasanya itu dipilih oleh perusahaan yang sudah memakai produk-produk Microsoft. Kalau saya harus menyimpulkan perbedaan yang paling berpengaruh terhadap desain sistem cloud itu adalah pada model pengolahan identitas dan akses serta seberapa cocok platform itu dan konsisten teknologi yang sudah dipakai organisasi sebelumnya, karena yang paling menentukan kecepatan adopsi tingkat kerumitan growth-nya. Baik, soal nomor 10 yaitu sebuah dataset digunakan dalam 5 proses analisis berbeda tanpa optimasi. Setiap proses melakukan perhitungan ulang terhadap dataset yang sama sehingga waktu eksekusi menjadi lama. Baik, bagian A, mengapa perhitungan ulang dapat meningkatkan waktu pemrosesan? Baik, sekarang saya akan masuk ke soal nomor 10 yang berbentuk studi kasus dengan 4 bagian pertanyaan. Kasus adalah sebuah dataset dipakai dalam 5 proses analisis berbeda yang optimis, sehingga setiap proses melakukan perhitungan ulang. Untuk pertanyaan A, jawabannya itu kembali ke konsep lazy evaluation di Spark, karena data yang perlu berubah di negal transformasi yang baru dieksekusi penuh setiap kali ada action. Kalau ada 5 proses analisis tanpa optimasi, artinya terjadi 5 kali pembaca data dan 5 kali transformasi ulang dari sumber data yang sama. B, bagian pengguna cas atau parsity dapat membantu. Untuk pertanyaan B ini, jawabannya adalah cas dan parsity menyimpan hasil incremental di memori atau disk
setelah dihitung pertama kali. Jadi proses analisis kedua dan ketiga dan seterusnya tinggal langsung memakai hasil yang sudah tersimpan tanpa perlu menghitung ulang dari awal. Ini sangat membantu, terutama kalau transformasi datanya cukup berat atau mahal secara kompetisi. Baik, pertanyaan C, apa resiko penggunaan cas atau persist secara berlebihan? Menurut saya resiko ada pada memori pressure kali terlalu banyak data yang sekaligus. Memori pada eksekutor bisa penuh. Kalau terjadi spark akan melakukan efistion dengan mekanisme LRU atau bahkan spill data ke disk yang sebenarnya justru menambah overhead dan bisa memicu masalah out of memory atau grab bag yang berat. Akhirnya malah menurunkan performa, bukan meningkatkannya. Baik, pertanyaan D, dalam kondisi seperti apa CES atau persist sebaiknya dilakukan? Menurut saya, kondisi idealnya adalah ketika dataset tersebut memang dipakai berulang lebih dari sekali dalam job yang sama, ukurannya dapat sesuai dengan kapasitas memori, cluster yang tersedia, dan biaya untuk menghitung ulang data itu lebih mahal dibandingkan biaya untuk menyimpan di cache. Kalau ketiga syarat itu dipenuhi, pengguna CES atau persist akan sangat efektif meningkatkan efisiensi pemrosesan. Baik, soal nomor 11. Sebuah universitas ingin memindahkan sistem akademik ke cloud. Sistem digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan administrator dengan kebutuhan akses berbeda serta memiliki data akademik yang harus dikelola dengan baik. Bagian A itu bagaimana struktur cross cloud diatur agar sistem lebih mudah dikelola. Dengan kasus universitas yang ingin memindahkan sistem akademiknya di cloud, digunakan oleh mahasiswa atau dosen serta administrator dengan kebutuhan akses berbeda-beda. Untuk pertanyaan A, menurut saya itu cross yang perlu dikelompokkan berdasarkan fungsi sistemnya. Misalnya dipisah antara sistem akademik, menyimpan dokumen, atau dashboard, serta dikelompokkan juga berdasarkan unit kerja. Dengan menggunakan struktur seperti project atau grup, setiap sistem jadi lebih terisolasi dan lebih mudah dipantau secara terpisah. Baik, pertanyaan B, bagaimana pengembangan hak akses diterapkan berdasarkan kebutuhan pengguna? Menurut saya itu akan menerapkan konsep role based atau access control atau RBAC, di mana hak akses diberikan sesuai peran masing-masing pengguna. Mahasiswa misalnya hanya diberi akses baca terhadap data akademiknya sendiri. Dosen diberi akses data log yang memang diampunya, sedangkan administrator diberi akses penuh sesuai kewenangan administrasi mereka. Pertanyaan C, mengapa pengolahan akses tidak cukup hanya memberikan akses ke seluruh pengguna? Karena data akademik itu sifatnya sensitif seperti data nilai, data pribadi mahasiswa. Kalau semua pengguna diberi akses tanpa pembatasan, resikonya jadi sangat besar. Mulai dari kebocoran data, potensi manipulasi data oleh pihak yang tidak berwenang, sampai pelanggaran terhadap privasi atau aturan perlindungan data. Baik, pertanyaan D, apa resiko jika pengaturan akses dan request tidak dilakukan dengan baik? Resikonya itu meliputi kebocoran atau perubahan data secara tidak sah, sulitnya menelusuri jejak akses atau audio trail kalau terjadi masalah, potensi pengguna antar sistem karena ROS tidak terisolasi, serta biaya operasional bisa membengkak karena pengguna cloud tidak termonitor dengan baik.
Baik, soal nomor 12. Sebuah perusahaan mempertimbangkan AWS, Google Cloud, dan Azure untuk menjalankan sistem analitik data dengan kebutuhan kompetisi yang dapat berubah, menyimpan data besar, dan kebutuhan pengimbangan aplikasi. Baik, pertanyaan A, faktor apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum memilih platform cloud? Menurut saya itu ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Kebutuhan kompetisi yang sifatnya elastis, kapasitas dan jenis stroke yang dibutuhkan, mulai biaya yang masing-masing platform, kompatibilitas dengan tools atau teknologi yang sudah dipakai perusahaan, kemampuan tim teknis yang dimiliki serta SLA dan tingkat kendala yang ditawarkan. Baik, pertanyaan B itu, mengapa perusahaan tidak seharusnya memilih platform yang berdasarkan popularitas? Popularitas suatu platform di industri secara tidak menjamin platform yang cocok untuk kebutuhan spek perusahaan tersebut. Biasanya itu platform populer justru punya biaya lebih tinggi untuk OC atau SES tertentu, atau fiturnya itu tidak benar-benar relevan dengan kebutuhan sistem analitik yang sedang dibangun. Baik, pertanyaan C itu, bagaimana kemampuan tim teknis dapat mengaruhi keputusan memilih platform? Menurut saya itu platform yang punya kurva belajar tingkat tinggi itu membutuhkan tim yang sudah familiar dengan platform tersebut. Kalau tim tidak punya cukup ekspertis atau platform yang dipilih, prosesnya itu migrasi dan operasional itu sehari-hari jadi lambat dan rawan error, meskipun secara teknis platform itu sebenarnya unggul. Baik, pertanyaan D itu, apa resiko jika perusahaan memiliki platform yang tidak sesuai? Resikonya itu antaranya lain biaya yang membengkak akibat performa sistem yang tidak optimal, potensi down karena kesalahan konfigurasi akibat kurangnya pemahaman tim, serta resiko ketergantungan jangka panjang terhadap satu vendor yang bisa disebut vendor lock-in. Baik, nomor 13. Perusahaan Ecomcare memproses data transaksi 5 tahun dengan Spark, ditemukan masalah grup buy sangat lambat. Baik, pertanyaan A itu, identifikasi bagaimana proses kemungkinan menjadi sumber utama bottleneck. Menurut saya itu sumber utamanya ada pada operasi grup buy dan join, karena keduanya termasuk wide transformation yang memicu proses shove. Ini adalah operasi yang paling mahal dalam pemrosesan data tersebut, dan dampaknya itu akan semakin terasa pada dataset berskala miliaran baris seperti pada kasus ini. Pertanyaan B itu, analisis hubungan antara partisi, shove, grup, dan join. Hubungan keempat tersebut jadi begini alurnya. Operasi grup buy dan join itu mengharuskan data dengan key yang sama dikumpulkan pada partisi atau node yang sama. Untuk melakukan itu, Spark harus memicu proses shove, yaitu memindahkan data melewati jaringan antar node. Kalau distribusi proses sebelum shove ini sudah tidak merata sejak awal, alias mengalami shake, maka sebagai hasil shove itu akan jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Baik, pertanyaan C itu, evaluasi kemungkinan penyebab beberapa teks berjalan lebih jauh dan lebih lama. Berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, kemungkinan itu besar penyebabnya adalah data skate atau key tertentu, misalnya produk yang sangat
populer atau wilayah tertentu dengan volume transaksi tinggi yang jumlahnya data jauh lebih banyak dibandingkan key lainnya. Akibatnya itu, partisi hasil SHOV untuk key tersebut menjadi lebih besar, sehingga teks yang menanganinya itu butuh waktu jauh lebih lama. Baik, pertanyaan D itu memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan. Beberapa solusi yang bisa saya terapkan adalah: pertama, melakukan raption berdasarkan key yang distribusinya lebih merata. Kedua, menerapkan teknik salting untuk mengenai key yang mengalami key dan prosesnya join ketika menggunakan chat atau proses untuk dataset yang dipakai berulang-ulang seperti data pelanggaran yang dipakai beberapa laporan. Keempat, itu menggunakan block join untuk tabel yang berukuran seperti data Palareng supaya tidak perlu SHOV besar. Kelima, itu melakukan tuning terhadap jumlah partisi. Baik, soal nomor 14. Rancang struktur umum lingkungan cloud untuk memisahkan sistem dari unit kerja. Baik, rancangan struktur umum di lingkungan cloud untuk memisahkan sistem dan unit kerja. Menurut saya itu struktur perlu dibuat dipisahkan per sistem, yaitu akademik, dokumen, dashboard dengan pengolahan data sekaligus per unit kerja. Baik, pertanyaan B itu analisis penerapan LAS atau PAS atau SAS untuk kebutuhan yang berbeda. Karena tim IT-nya itu terbatas, saya akan memilih model yang paling mengurangi beban operasional untuk sistem akademik dan pengolahan data. Mahasiswa yang butuh konsumsi, saya akan pakai PAS supaya tim tidak perlu mengurus main test atau infrastruktur, tapi tetap fleksibel untuk pengembangan, untuk menyimpan dokumen. Baik, pertanyaan C itu bandingkan AWS, Google Cloud, dan Azure untuk kebutuhan universitas. Menurut saya itu Google Cloud unggul untuk kebutuhan dashboard analitik karena layanan seperti BigQuery relatif mudah dikelola bahkan oleh tim kecil. Azure unggul kalau universitas sudah memakan ekosistem Microsoft karena integrasi Diktok-nya memudahkan single on mahasiswa dosen. Sementara AWS punya alasan yang paling lengkap, tetapi kompleksnya itu lebih tinggi dan membutuhkan tim yang lebih matang secara teknis. Karena tim IT universitas ini terbatas, faktor kemudahan pengolahan justru jadi pertimbangan yang lebih penting dibandingkan kelengkapan fitur sementara. Pertanyaan D, evaluasi risiko dan strategi mengurangi risiko tersebut. Untuk risiko akses akan mempercepat RBAC disertai audit rutin. Untuk risiko keamanan data, saya akan menerapkan ekspresi baik saat data tersimpan maupun saat terkirim. Ditambahkan backup rutin. Untuk risikonya vendor login, saya akan merancang arsitektur yang mungkin, misalnya memakai standar terbuka bila kemungkinan. Dan untuk resikonya karena biaya, saya akan menerapkan update alatnya serta monitoring menggunakan crowd secara berkala supaya bisa segera terdeteksi pemakaian yang tidak wajar. Baik, soal nomor 5 yang A itu rancangan alur umum integrasi penyimpanan cloud dan pengolahan Spark. Soal terakhir nomor 15 ini adalah studi mengusul materi Spark. Menurut saya alurnya itu dimulai dari data meta yang masuk ke cloud Spark dalam bentuk data cloud, kemungkinan diproses menggunakan cloud Spark yang allocated di cloud, tahap cleansing, transformasi, dan agregasi data, lalu hasil analitiknya disampaikan ke Spark atau data hot. B, analisis pengaruh partisi show datascache dan test preset. Ini menanyakan pengaruh keempat hal tersebut terhadap performa. Karena itu ukuran data antara sumber data tidak seragam. Misalnya data lokasi jauh lebih
sering muncul dibandingkan data ring. Ini berpotensi menimbulkan data skewing kalau partisinya tidak diatur dengan seimbang, misalnya berdasarkan wilayah atau drive yang sangat populer. Selain itu, proses join antara sumber data seperti menggabungkan data lokasi dengan data transaksi akan memicu shuffle yang cukup berat, sedangkan untuk analisis pola perjalanan yang dilakukan berulang kali, idealnya datanya itu cas atau persistis supaya tidak perlu dihitung ulang setiap kali. Pertanyaan C itu, evaluasi bagaimana cloud membantu mengatasi perubahan kebutuhan kompetisi. Ini meminta evaluasi manfaat cloud. Menurut saya itu cloud sangat membantu di sini karena cloud cluster kompetisinya itu bisa select otomatis saat aktivitas pengguna, sedangkan tinggi misalnya itu jam sibuk dan clash down kembali sepi. Selain itu, kapasitas storage-nya itu juga bisa terus bertambah mengikuti pertumbuhan data tanpa perlu processing manual dari awal, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan investasi infrastruktur dalam jumlah terbesar. Baik, pertanyaan terakhir yaitu rekomendasi solusi pertimbangan performa, skalabilitas, akses, dan biaya. Rekomendasi saya itu pertama menggunakan Cloud Spark dengan Outlink supaya elastis mengikuti beban kerja. Kedua, menerapkan strategi repartition yang disesuaikan dengan pola data, misalnya berdasarkan wilayah untuk mengurangi resiko skew. Ketiga, menerapkan cloud untuk dataset yang diperlukan dalam analisis perjalanan. Keempat, menerapkan crowd control untuk melindungi dan pelanggaran sistemnya. Kelima, menggunakan thread code, yaitu memisahkan data yang sering diakses atau hot data dengan data historis dengan pertimbangan keseimbangan antara performa pemrosesan, kemampuan sistem untuk berkembang, keamanan data, pelanggaran, dan efisiensi yang biasanya secara keseluruhan. Baik, demikian penjelasan saya untuk seluruh soal remedial UAS mata kuliah Big Data Cloud Komputer melalui dari bagian A tingkat mudah, bagian B tingkat sedang, bagian C studi kasus integratif. Saya sudah berusaha menjelaskan setiap jawaban disertai pemahaman konsep alasan teknis yang disampaikan secara sistematis sesuai urutan soal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.